Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Duganistia dengan channel saya sendiri. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dalam pandemi seperti ini ya. Langsung saja di video kali ini di depan layar Anda, saya akan memperlihatkan kembali bagaimana cara mengkonfigurasi dari sebuah internet. Oke, jangan lupa di klik like, subscribe, dan komen di bawah untuk mendukung channel saya agar dapat membuat video-video terbaru. Langsung saja, yang pertama di sini sudah ada 4 buah, ada 2 router dan 2 device. Di sini kabelnya ada kabel cross dan kabel serial DCE. Untuk membuat serial DCE, kalian tinggal klik routernya, lalu di sini ada modul. Nah, di sini kalian tinggal pilih. Saya menggunakan WIC 1T karena menggunakan satu port saja. Nanti di sini di offin dulu, lalu klik WIC 1T-nya, nanti di sini keluar. Nah, ini ada, lalu di gerak ke atas, nanti di lakukan yang sama. Lalu serial DCE-nya masukkan di sini, diklik, nanti masukkan ke serial kosong, garis miring kosong, bukan di sini. Ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi terlebih dahulu dari interface internet 0/0. Ke routernya, lalu ke CLI, lalu continue with configuration dialognya no. Tekan enable, setelah itu configure terminal. Lalu kita ganti namanya dengan Jakarta sebelah kiri. Sini kita mengkonfigurasi interface flash internet 0/0. Untuk IP addressnya 192.168.4.1 diikuti dengan subnet mesh yang default, yaitu no shutdown, lalu exit. Nah, setelah itu kita masukkan DHCP nya, IP DHCP pool Jakarta, networknya 192.168.4.0 diikuti dengan subnet mesh-nya, lalu default routernya 192.168.4.1, lalu exit. Lalu kita IP DHCP exclude addressnya, IP DHCP exclude 192.168.4.1. Oke, setelah itu di sini sudah berwarna hijau. Yang ini kita konfigurasi dulu ke bawah, yang ini ke bawah, lalu kita konfigurasi dari serial. Diklik router yang kanan, sama lakukan hal yang sama seperti tadi. Enable, configure terminal, lalu kita ganti namanya menjadi Surabaya. Setelah itu interface first internet IP address 92.168.6.1 diikuti dengan subnet mesh-nya. Setelah itu now shutdown. Oke, lalu exit. Lalu kita DHCP full Surabaya, networknya 92.168.6.0 255.255.255. Setelah itu default routernya 192.168.6.1, lalu exit. DHCP exclude-nya jangan lupa 92.168.6.1. Oke, setelah itu di sini sudah berwarna hijau, lalu kita konfigurasi yang serialnya sekarang. Kita buka router yang sebelah kiri Jakarta, lalu kita di sini ketikkan interface serial 0/0/0. Untuk IP addressnya 192.168.5.1. Nah, mesh-nya dia default 255.255.255. Lalu masukkan clock rate, kecepatannya 64.000.
Oke, setelah itu no shutdown. Oke, setelah itu exit. Lalu exit kita cek show IP route. Nah, kalau di bawah ini yang C ini apabila sudah 192.168.4.0.124 directly connect pas ethernet 000, berarti kita ke kanan ke rute Surabaya. Nanti setelah itu baru kita kenali dari masing-masing router maupun Jakarta maupun Surabaya. Ini ketikkan seperti tadi sama interface serial 0/0/0/0, lalu IP address 192.168.5.2 diikuti dengan sat atasnya, lalu no shutdown. Clock rate-nya tidak usah di sini karena di router satunya sudah. Kita enter. Oke, lalu exit lagi, kita cek show IP route. Nah, oke, setelah itu kita kenali dari masing-masing router ini. Caranya diklik yang router Jakarta, lalu kita enter. Di sini kita configure terminal, lalu kita ketikkan IP route, masukkan IP address yang melewatinya 192.168.6.0 yang tadi di sini. Yang di sini nanti akan masuk ke 5.2. 255.255.0 dispasi lagi 192.168.5.2. Lalu exit, lalu kita ketikkan show IP route. Di sini sudah ada 192.168.6.0/124.1/0 via router yang ini serial. Oke, kita beralih ke Surabaya. Kenalkan sama configure terminal, lalu kenalkan IP route 192.168.4.0 255.25.4.0 lalu ke 5.1 192.168.5.1 enter. Lalu exit, kita coba cek show IP route. Via 108.5.1. Oke. Kalau sudah, kita klik PC-nya untuk desktop Epic Configure di HCP. Langsung otomatis. Di sini juga sama di HCP. Oke, kita coba testing dulu. IP config Bing 192.168.4.2 dapat. Oke. Kita tes dari kirim. Nah, sini coba kita lihat. Dia lari ke sini, lalu dia akan ke sini, lalu dia ke bawah. Nah, nanti dia balik lagi. Jadi itu konfigurasi dari latihan yang pertama. Nanti ada latihan kasus yang pertama selanjutnya. Oke, lanjut saja. Ya, ini adalah latihan pertama. Ini kasus pertama yang tadi latihan pertama. Oke, di sini sudah ada 2 router. Di sini ada 4 switch dan di sini ada beberapa device. Oke, di sini saya menggunakan connectionnya menggunakan kabel straight. Kabel straightnya dihubungkan dari switch lalu dihubungkan ke device yang sama. Untuk kamera ini serial DCE ini sama, diklik routernya lalu mau klik modus,
Jangan lupa dimatikan terlebih dahulu. Saya memilih WIC1T, lalu di drag ke portnya, memasang portnya, lalu diklik lagi routernya, diklik serial 0/0/0 dihubungkan dengan sama juga. Oke, lalu di sini menggunakan Sudejo ini saya menggunakan kabel. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah diklik router, lalu ke CLI, ketikkan no, lalu enter 2 kali, ketik enable. Setelah itu configure terminal, lalu kita konfigurasi dari FA0/0 ini terlebih dahulu. Untuk ini kita ganti namanya dulu menjadi default. Oke, lalu interface fast Ethernet 0/0, masukkan IP addressnya 200.100.10.1, addressnya default. Lalu no shutdown. Oke, exit. Dan setelah itu masukkan kita konfigurasi DHCP nya. IP DHCP ku misalkan NW1 strip Depok. Lalu networknya 200.100.0.2555 200.100.10.0.255. Oke, lalu diikuti dengan subnetnya, lalu enter. Setelah itu default routernya 200.100.10.1, lalu enter, exit. Kita di DHCP exit nya 200.100.10.1, lalu exit. Setelah itu kita klik end device desktop epic configuration DHCP requesting IP address. Nah, kita di sini mendapatkan IP address dari DHCP masing-masing end device. Untuk yang FA0/0. Oke, tinggal yang kanan, diklik lagi routernya, lalu di sini configure terminal lagi. Oke, setelah itu interface fast Ethernet 0/1. Nah, di sini IP addressnya 200.121 diikuti dengan subnetnya. Oke, habis itu no shutdown, lalu exit. Setelah itu kita ke DHCP. IP DHCP pool tadi NW1, sekarang NW2 strip Depok. Tadi kan Depok, sekarang Depok. Oke, lalu network 200.120.255.255.0, lalu enter. Default routernya 200.121, lalu exit. IP DHCP exclude nya 200.121, lalu exit. Kita cek. Oke, dapat. Diklik device nya, lalu ke IP configuration, lalu DHCP. Dapat semua. Untuk itu lakukan hal yang sama ke sebelah kanan, ke yang router Bogor. Oke, sebelum itu kita config dulu dari serial 0/0/0. Caranya seperti apa? Caranya di sini diklik router, lalu ke CLI, ketikkan configure terminal kembali, lalu interface serial 0/0/0. Masukkan IP addressnya. IP address di sini adalah 200.151. Subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan clock rate-nya di 64.000. Lalu shutdown. Setelah itu exit. Kita cek show IP route. Exit. Show dia ada dua, fast Ethernet 0/0 sama fast Ethernet 0/1 sudah terhubung dari router. Oke,
Setelah itu kita lakukan yang kanan sama, CLI ketikkan no, lalu enable. Setelah itu configure terminal, lalu kita ganti dulu namanya menjadi Bogor. Oke, setelah itu interface fast Ethernet 0/0, IP address 200.131, subnet mesh-nya 255.25.0, lalu no shutdown, lalu exit, no shutdown. Setelah itu IP DHCP full NW1 misalkan Bogor, network 200.130.0 diikuti dengan subnet mesh-nya, lalu default routernya 200.131, lalu exit DHCP exclude jangan lupa 200.131. Oke, kita cek. Oke, DHCP request successful. Oke. Sudah, kiri sudah, tinggal yang kanan yang fast Ethernet 0/1. Caranya sama seperti yang tadi. Configure terminal, interface fast Ethernet 0/1. Lalu IP address-nya 200.141. Ikuti dengan subnet mesh-nya. Lalu no shutdown. Itu exit. Lalu IP DHCP full tadi untuk NW1 nya di Bogor, sekarang NW2 nya Bogor. Networknya 200.140 diikuti dengan subnet mesh-nya. Lalu default routernya 200.141. Exit IP DHCP exclude nya jangan lupa. Oke, lalu exit. Setelah itu kita klik device-nya, IP configuration DHCP, sudah request DHCP-nya. Lakukan yang ketiga device-nya sama. Oke, sudah dapat. Lalu kita ke serial, configure terminal kembali. Setelah itu interface serial 0/0/0/0. Masukkan IP address-nya 200.152 diikuti dengan subnet mesh-nya. Lalu no shutdown. Tadi clock rate-nya kita sudah di sebelah kiri. Lalu exit, kita cek lagi. Show IP route. Nah, di sini udah ada. Dia dapat yang kiri, lalu dapat yang Ethernet 0/0 sama 0/1. Nah, kita coba. Kita kenali sekarang untuk masing-masing routernya, kita kenali. Caranya bagaimana? Kita klik yang sebelah kiri, masukkan yang sebelah kanan. Kita kenali yang dilewatinya. Configure terminal, lalu IP route. Setelah itu 200.100.40.0 255.25.25.0 dengan 200.150.2. Nah, di sini yang ini, yang NW ini networknya nanti dialur ke sini 200.150.2. Lalu enter. Setelah itu exit. Satu lagi, coba kita show IP route. Nah, sudah connect via-nya 40.0 sama 50.2. Lagi, satu lagi. Tadi yang fast Ethernet 0/1, sekarang fast Ethernet 0/0. Hanya tadi IP route
200 130.0 diikuti dengan satu mesnya, lalu spasi 200 150.2, lalu exit. Kita show IP root lagi. Nah, di sini ada dua, yang 30.0 sama 50.2. 30.0 50.2. Dia sudah mengenali dari yang sebelah kanan. Baliknya, sekarang kita yang sebelah kiri. Caranya configure terminal, lalu IP root. Jadi ini sekarang 200 IP root 200 110.0 diikuti dengan satu mesnya, lalu ke IP address dari serialnya 200 151. Lalu exit, kita coba show IP root. Nah, dia sudah dapat 10.0 via 50.1. Oke, satu lagi yang pesertanet 011, ketikkan IP root lalu 200 120 diikuti dengan satu mesnya, lalu IP address dari serialnya. Lalu exit, kita cek show IP root. Nah, di sini ada dua. Kita coba di sini IP config ping 200 110.2. Nah, sudah dapat. Kita coba dari kirim suratnya, misalkan dari PC yang ini ke PC yang ini. Kita cek. Nah, dia mulai berjalan dari sini ke sini. Lalu dia berjalan ke router. Setelah itu dia akan jalan ke router Bogor. Nah, dari router Bogor dia akan jalan ke switch, lalu ke tujuannya, isi tujuannya. Oke, jadi berhasil. Kita coba tunggu dulu sampai dia balik. Oke, successfully lah statusnya. Jadi ini adalah cara mengkonfigurasi dari sebuah router lalu ke router lagi menggunakan serial DCE. Jadi jangan lupa diklik like, subscribe, and komen di bawah agar mendukung channel di bawah channel saya. Oke, sampai saat ini aja di sini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, and goodbye.